wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Maulana Yusuf dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan artikel tentang yang berjudul gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Itu komunikasi sebagai fenomena dasar dan ada di mana-mana, bahkan di kehidupan sosial. Komunikasi pun merupakan bagian dari minat peneliti, bahkan di hampir setiap bidang ilmu sosial, dan khususnya di studi sosiologi dan psikologi. Sosiologi modern itu menganalisis komunikasi sebagai elemen konstitutif dan mengikat masyarakat, dilihat sebagai struktur terorganisir individu dan aktor sosial terisolasi. Adapun interpretasi kehidupan, jadi interpretasi kehidupan sosial itu adalah salah satu topik sentral yang menarik dalam sosiologi. Namun kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam penelitian kehidupan sosial tidak selalu ada. Kesadaran ini dikondisikan secara sosial, bahkan telah berkembang seiring dengan meningkatnya signifikasi mikrososiologi dengan mengorbankan makrososiologi dan telah berkembang dari awal tahun ke-20 hingga saat ini. Dalam pengembangan konsep ini, Max Weber mengusulkan bahwa tindakan sosial harus menjadi subjek dasar penelitian sosiologis dan bahwa unsur-unsur pembentukan kehidupan sosial termasuk komunikasi harus dilihat sebagai bentuk tindakan sosial. Oleh karena itu, para sosiolog tertarik untuk meneliti komunikasi sebagai tindakan sosial. Nah, yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi sosial. Seperti diketahui, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka. Menurut Weber tahun 1978, tindakan yang tidak ditunjukkan kepada orang lain atau yang tidak memperhitungkan pelaku sosial lainnya tidak dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Nah, salah satu contoh tindakan sosial yaitu misalkan si Mail yang menegur Agus karena Agus melanggar rambu lalu lintas. Maka tindakan ini termasuk tindakan sosial karena mempengaruhi perilaku orang lain. Bisa dilihat dengan Mail menegur si Agus yang melanggar aturan lalu lintas, Agus akan berpikir dia tidak akan mengulangi kesalahan dia lagi. Jadi seperti itu, jadi mempengaruhi dalam tindakan tersebut. Nah, contoh yang tidak termasuk tindakan sosial yaitu misalkan si Mail kesal terhadap Agus, tetapi dia tidak berani mengomong ke si Agus tersebut. Malah dia hanya marah-marah dan membanting barang pribadi. Tindakan ini tidak termasuk tindakan sosial karena tidak mempengaruhi perilaku orang lain. Jika saja si Mail berbicara kepada Agus bahwa tindakan tersebut membuat dia marah, maka mungkin si Agus akan mengubah sikapnya, mungkin tidak akan mengulangi tindakan tersebut ke si Mail. Jadi seperti itu. Sosiologi pun melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditunjukkan untuk saling pengertian dengan aktor sosial lainnya. Nah, dan menurut Metz tahun 1934 dan Habermas tahun 1983, setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun kurangnya komunikasi akan membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya tindakan sosial, yaitu tanpa berorientasi yaitu pada aktor lain, pada aktor sosial lain. Nah, yang kedua yaitu tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Seperti yang didefinisikan Blanner tahun 2004, tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar
yang dibentuk oleh pernyataan lebih dari satu perilaku individu, seperti makan malam, perdagangan, dan pernikahan. Komunikasi sebagai tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai serangkaian tindakan sosial seperti pembicara dan pendengarnya yang saling berhubungan, karena mereka berinteraksi satu sama lain. Sejauh aktor sosial berkomunikasi dalam berbicara yang disinkronkan dan mendengarkan tanggapan dari peserta lain, yaitu aktor-aktor sosial yang berkomunikasi satu sama lain secara simultan. Nah, apa itu simultan? Simultan adalah pembicara dan pendengar. Yang ketiga yaitu transformasi komunikasi dari tindakan ke interaksi. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial melalui komunikasi melibatkan koordinasi tindakan sosial. Sementara fitur kunci dari tindakan sosial adalah makna yang melekat untuk mendefinisikan situasi di mana ia beroperasi. Dalam interaksi, penekanan ditempatkan pada hubungan yang diperlukan untuk didirikan pada saat dua aktor bertindak secara bersamaan menangani satu sama lain. Ketika Mead mengusulkan interaksi sebagai objek analisis sosiologis, antara lain dalam analisis komunikasi, ia menegaskan bahwa interaksi sosial bersifat konstitutif dalam kaitannya dengan tindakan sosial. Dalam teori Mead, aksi dan interaksi adalah semacam simbiosis, bersatu sama lain. Oleh karena itu, tindakan sosial sendiri adalah semacam kerjasama antara aktor sosial di mana setiap orang masuk dengan kecenderungan dan kapasitas mereka untuk mengambil alih dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan-tujuan ini dapat direncanakan, bahkan spontan atau tidak disadari. Yang keempat ada pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Nah, dalam upaya untuk mengobjektifikasi pengetahuan yang diinternalisasi oleh aktor sosial, fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai persyarat untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman sadar individu seperti tipifikasi, stok pengetahuan, dan intersubjektivitas. Nah, apa sih tipifikasi itu? Tipifikasi dapat didefinisikan sebagai klasifikasi pengetahuan dan pengetahuannya. Dalam kesadaran kita, nama dikaitkan dengan objek yang diberikan arti. Nah, apa sih pemberian arti itu? Yaitu suatu benda yang paling dikaitkan dengan nama-nama yang melekat pada benda tertentu. Dalam kesadaran kita, nama-nama benda terkait dengan objek yang diwakilinya, yang bersumber dari hubungan. Nah, menurut Rogers tahun 2003 menyatakan bahwa tipifikasi adalah suatu proses yang meliputi pengalaman yang kita miliki dengan jenis objek tertentu. Objek itu memiliki fitur berulang dan typification. Nah, selanjutnya stok pengetahuan. Stok pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan dan pengalaman kolektif yang membentuk kesadaran kolektif. Dibangun melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dalam berbagai pengaturan sosial seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Dan yang terakhir, intersubjektivitas, yaitu ruang simbol yang dapat dikenal dan dipahami. Ruang itu menampung di antara aktor-aktor sosial. Ini berdasarkan pada tipifikasi dan stok pengetahuan dan memungkinkan komunikasi. Melalui intersubjektivitas, para ahli fenomenologi telah mencoba mengatasi perbedaan antara pengalaman individu aktor sosial dan pengalaman kelompok sosial, yang memperkaya kesadaran individu aktor sosial dengan pengetahuan empiris sosial yang lebih luas dan berpengalaman kelompok sosial yang dicapai melalui komunikasi. Nah, yang kelima ada konsekuensi makrososiologis dari tindakan komunikasi dalam aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat. Berfokus pada analisis makrososiologis komunikasi, Habermas menyelidiki tingkat analisis makro yang juga ia terapkan pada komunikasi. Habermas menggunakan teori tindakan komunikatif sebagai landasan kritik terhadap kapitalisme melalui kritik
Tindakan instrumental yang menurut Weber merupakan dasar bagi perkembangan farmasi sosio-historis kapitalis. Habermas dengan demikian bersikeras pada dikotomi tindakan berorientasi sasaran instrumental dan tindakan komunikatif berorientasi pada pemahaman. Tindakan komunikasi adalah yang utama dalam arti bahwa pertama-tama orang memahami melalui komunikasi dan kemudian mengembangkan tindakan instrumental di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Selain itu, berbeda dengan pemikir sayap kiri lainnya yang mengkritik rasionalitas tindakan sosial yang berorientasi target instrumental seperti Horkheimer dan Adorno. Menurut Ingram tahun 1990 mendefinisikan tindakan komunikatif sebagai tindakan rasional dengan memodifikasi kriteria yang menurutnya rasionalitas tindakan. Setidaknya sosial adalah hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Dengan demikian, tindakan rasional tidak hanya hubungan antara tujuan dan alat untuk mencapainya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol atau purasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol apapun. Perbedaan ini dimulai pada masa proses demilogisasi masyarakat yang mengakibatkan denaturalisasi masyarakat dan desionalisasi alam yang memisahkan manusia dari alam dan membangun struktur pemahaman formal tentang segala sesuatu. Para ahli etnometodologi yang disibukkan dengan analisis aturan-aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat dalam analisis, mereka pun menyebut komunikasi sebagai tindakan praktis yang melalui aturan-aturan yang diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Analisis percakapan dalam etnometodologi begitu signifikan sehingga seiring waktu analisis percakapan mulai menonjol sebagai disiplin otonom dalam etnometodologi. Analisis percakapan membedakan antara bahasa formal dan informal ataupun praktis lah, seperti bahasa informal kurang struktur dan terkoordinasi, lebih dekat interaksi antara aktor sosial. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam banyak hal perjalanan singkat melalui kompleksitas masalah dalam situasi interaksi, peran aktivitas bahasa atau hubungan antara konteks tindakan dan konteks sosial harus merelatifkan beberapa hal biasa yang sering disebutkan tentang komunikasi, tetapi di atas segalanya itu akan menyebabkan batas-batas oposisi dikotomis tertentu yang hingga hari ini tampaknya menjadi hukum dalam beberapa model wacana. Pada akhirnya, pilihan untuk menorehkan kembali penelitian sosiologis dalam tradisi sosiologi komprehensif Max Weber tidak berpengaruh pada kemunduran penelitian sosiologis tentang fenomena mikrososial yang akan mengabaikannya dari semua diskusi sosial utama. Sebaliknya, pilihan ini tampaknya membuka diri untuk peneliti kemungkinan generalisasi dan yang setidaknya akan memiliki keuntungan untuk mengandalkan deskripsi-deskripsi kecil dari fenomena tunggal yang menjadi dasarnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.